فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول رب العزة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini, esok dan lusa adalah hari yang bersejarah, yang patut dicatat oleh segenap salafiyin Ahlus Sunnati wal Jamaah di Indonesia. Pada hari ini, as-salafiyun Ahlus Sunnah wal Jamaah dari seluruh penjuru Nusantara, bumi tercinta Indonesia, dikumpulkan di bawah satu atap persatuan yang dibangun di atas Al-Quran dan di atas sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman generasi terbaik umat ini, as-salafus salih. Sebuah kenikmatan besar yang harus disyukuri, sebuah kenikmatan yang harus selalu dijaga oleh setiap insan salafi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan anugerah dalam bentuk hidayah ila siratim mustaqim, menempuh jalan yang lurus. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah memberikan hidayah untuk orang-orang yang terpilih. Tidak setiap hamba dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya untuk menempuh jalan yang lurus. Melihat keadaan kaum muslimin secara khusus dan menyaksikan keadaan manusia secara umum di zaman ini, sebelumnya dan setelahnya, maka seorang insan hamba dengan fitrah yang lurus, dengan hati yang bersih,
dengan akal yang sehat, dia akan merasakan kesempitan. Dia akan merasakan azab, penderitaan. Karena tidak ada satu tempat di atas muka bumi ini, melainkan di tempat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala dimaksiati dan didurhakai. Wallahul musta'an. Cobalah tengok sekeliling kita, tidak begitu jauh dari tempat ini. Berapa banyak manusia yang terlalaikan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak manusia yang meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk mereka. Dan berapa banyak manusia yang terjatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran syar'i, tentunya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ikhwatal iman, saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan hidayah dari Allah membutuhkan sebuah pengorbanan. Untuk meraih petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala haruslah ditempuh sebuah perjalanan yang cukup jauh. Kita melihat sejarah masa lalu kita. Sebelum kita dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan manhaj salaf, manhaj yang lurus dan bersih, manhaj yang suci, al-mutahhar. Kita harus selalu mengingat keadaan kita di masa yang lalu. Dengan demikian akan semakin besar dorongan di dalam hati untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana dahulu kita mencari dan tetap terus mencari kebenaran yang hakiki. Perjalanan waktu, jarak yang jauh kita tempuh demi mendapatkan kelezatan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam As-Sahihain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an yauda ilal kufri ba'da idh anqadahu Allah kama yakrah an yulqa fin nar." Ikhwatal iman, saudaraku seiman dan seislam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyatakan, barang siapa yang bisa menggabungkan 3 perangai, barang siapa yang bisa mengumpulkan 3 sifat di dalam dirinya, dia akan merasakan lezatnya iman. Keimanan itu ada rasanya, ada sebuah kelezatan yang hakiki, mengalahkan semua jenis kelezatan yang ada di atas muka bumi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lezatnya iman itu hanyalah akan dirasakan oleh seorang hamba yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan kecintaan dia kepada selain Allah dan Rasulnya. Ketika berbenturan antara cintanya kepada Allah atau cintanya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbenturan dengan cinta dia kepada selain Allah dan Rasulnya, dia dahulukan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Adapun sifat yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mencintai orang dan rasa cintanya dia kepada orang tersebut dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan didasarkan kecintaan duniawiyah atau hanya berdasarkan garis keturunan, satu darah,
tetapi cintanya dia kepada orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia benci, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia benci untuk kembali kepada masa lalunya. Masa-masa kekufuran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa-masa kegelapan. Dia benci untuk kembali pada masa-masa di mana dia jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh dari ketaatan dan ibadah. Dia benci kembali seperti masa lalunya. Sebagaimana dia tidak senang apabila dilemparkan di atas kobaran api yang panas dan membakar. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, yang seperti ini telah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus sebagai seorang rasul, sebagai rahmatan lil alamin. Al-Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, demikian juga para a'immah yang lain menyebutkan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam hadis yang begitu panjang ini, Zaid bin Harithah mengkisahkan kepada kita sebuah perjalanan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Harithah sebelum beliau diangkat sebagai seorang rasul, sebelum beliau diangkat sebagai seorang nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, bertemu di suatu tempat dengan seseorang yang bernama Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail adalah ayah kandung dari Sa'id bin Zaid, salah seorang sahabat Nabi yang disebutkan oleh Rasul dalam satu hadis termasuk 10 orang sahabat yang mendapatkan kabar gembira masuk ke dalam jannatullah, surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bertemu dengan ayahnya yang bernama Zaid bin Amr bin Nufail. Fahayya ahaduhumal akhar bitahiyyatil jahiliyah. Satu sama lain mengucapkan salam perjumpaan, saling mendoakan satu dan keduanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu belum diangkat sebagai seorang nabi dan rasul bertanya kepada Zaid bin Amr bin Nufail, "Mali ara qaumaka syannafuk." Kata Nabi Muhammad ketika itu, "Wahai Zaid, mengapa aku menyaksikan kaummu, yaitu orang-orang Quraisy, membencimu? Aku lihat kenyataan engkau dibenci oleh orang-orang Quraisy, dijauhkan dan dikucilkan dari pergaulan. Apa sebabnya?" Kemudian Zaid bin Amr bin Nufail menjawab, "Wallahi, inna dzalika litaghayyurin sa'iratin kanat minni ilaihim walakinni arahum ala dhalalah." Kata Zaid bin Amr, yang menyebabkan mereka membenciku, mereka mengucilkan diriku, adalah karena terjadinya perubahan antara hubunganku dengan mereka. Karena aku, ya Muhammad, berkeyakinan mereka semua berada di atas kesesatan. Berada di atas kesesatan. Fitrah yang lurus, hati yang bersih, jiwa yang suci, mengantarkan Zaid bin Amr bin Nufail membenci kesesatan. Membenci kesesatan dan kejahatan yang dilakukan oleh kaumnya. Padahal ketika itu Nabi Muhammad alaihi salam belum diutus sebagai seorang rasul. Hatinya memberontak ketika melihat masyarakatnya melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela dan jauh dari sifat-sifat yang mulia, memberontak. Kemudian
Kata Zaid bin Amr bin Nufail kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa kharajtu abtaghi hadha ad-din hatta qadimtu ala ahbar Yathrib, fawajadtuhum ya'buduna Allah wa yusyrikuna bih." Karena saya melihat kesesatan yang dilakukan oleh kaumku, maka aku pun pergi meninggalkan Mekah, meninggalkan kaumku untuk mencari agama yang bisa menyejukkan hatiku. Aku ingin mencari sebuah agama yang lurus, ajaran yang benar-benar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang aku cari, kata Zaid bin Amr bin Nufail. Hingga perjalananku berhenti di Yathrib, ketika aku bertemu dengan beberapa pendeta dari agama Yahudi. Aku ingin mencari sebuah agama yang lurus dari mereka. Tetapi kenyataannya, kata Zaid bin Amr bin Nufail, para pendeta-pendeta Yahudi, mereka memang beribadah kepada Allah, tetapi sekaligus mereka berbuat syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kata Zaid bin Amr bin Nufail, "Ma hadza bid-din alladhi abtaghi." Demi Allah, setelah aku menyaksikan sendiri agama yang dianut orang-orang Yahudi, aku mengatakan, demi Allah, agama ini bukan agama yang aku cari, karena sama dengan agama yang dianut oleh orang-orang kufar Quraisy. Mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kharajtu hatta aqdum ala ahbari Ailah fawajadtuhum ya'buduna Allah wa yusyrikuna bih. Karena saya tidak puas dengan apa yang saya cari di negeri Yathrib, maka saya melanjutkan perjalanan sampai ke sebuah negeri yang bernama Ailah, mendekati daerah Iran. Ternyata aku pun mendapatkan orang-orang yang dianggap alim, orang-orang yang senang beribadah, ternyata mereka pun terjatuh di dalam kesyirikan. Fama hadzal din billadzi abtaghi, demi Allah, bukan ini agama yang aku cari. Bukan. Subhanallah, maha suci Allah yang memberikan hidayah kepada hamba yang dikehendakinya. Man yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Kemudian di tempat itu aku bertemu dengan seorang pendeta dari Syam. Kemudian pendeta tersebut bertanya kepadaku, "Innaka tas'alu an dinin ma na'lamu ahadan ya'budullaha bihi illa syaikhan bil jazirah." Engkau ini orang aneh. Engkau mencari sebuah agama, engkau mencari sebuah ajaran hidup, padahal tidak ada seorang pun yang kami ketahui beribadah dengan ajaran tersebut kecuali satu orang saja yang sudah berusia lanjut di daerah Jazirah, artinya di Mekah dan sekitarnya. Agama yang engkau cari tidak ada lagi di atas muka bumi ini. Zaman dahulu, beberapa waktu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, tidak ada lagi yang beribadah ikhlas kepada Allah, tidak mencampurkannya dengan kesyirikan, kecuali satu orang saja di Jazirah. Demi mendapatkan berita yang menggembirakan ini, fa kharajtu hatta qadimtu ilaihi fa akhbartuhu alladhi kharajtu lah. Maka aku pun pergi mencari orang tua yang telah berusia lanjut yang dikatakan oleh pendeta dari Syam tersebut. Lalu aku ceritakan kepadanya perjalananku. Kemudian kata orang tua tersebut, "Inna kulla man ra'aitahu fi dhalalatin, innaka tas'alu an dinin huwa dinullah wa dinu malaikatihi wa qad kharaja fi ardika nabiyyun aw huwa kharijun yad'u ilayhi irji ilayhi wa saddiqhu wattabi'hu wa amin bima ja'a bih faraja'tu falam uhsin syai'an ba'du." Setelah bertemu dengan orang tua itu dan diceritakan kisah perjalanan latar belakangnya, kata orang tua tersebut, "Sesungguhnya
setiap orang yang telah engkau jumpai, mereka berada di atas kesesatan. Engkau bertanya tentang sebuah agama, yaitu agama Allah dan agama para malaikatnya. Ketahuilah, sungguh telah keluar dari negerimu sendiri, telah keluar dari negerimu sendiri seorang nabi, atau sebentar lagi dia akan keluar. Nabi itu akan mengajak manusia kepada agama yang sedang engkau cari. Maka kembalilah engkau ke negerimu, benarkan dia, ikuti dia, dan berimanlah dengan ajaran yang dia bawa. Kemudian Zaid bin Amr bin Nufail kembali dan bertemu dengan Rasulullah SAW di tempat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Sebuah perjalanan yang cukup panjang untuk mencari hidayah. Karena hati yang gelisah, hati Zaid bin Amr bin Nufail gelisah menyaksikan kebejatan moral, akhlak dan perilaku orang-orang yang ada di sekitarnya, menuntun dia untuk mencari jalan yang lurus, mengharapkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad alaihi salam diangkat sebagai seorang rasul. Beliau meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad alaihi salam diangkat sebagai seorang rasul. Lalu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di akhir hadis menyatakan, "Ya'ti yaumal qiyamati ummatan wahdahu." Kelak pada hari kiamat, Zaid bin Amr bin Nufail akan dibangkitkan oleh Allah sebagai satu umat tersendiri. Subhanallah. Sebuah keistimewaan. Sebuah keistimewaan. Satu orang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagai satu umat. Mengapa ya ikhwan? Karena dia mencari kebenaran yang hakiki. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari hidayah dari Allah, mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana. Sungguh dan sungguh akan kami berikan petunjuk untuk mereka menempuh jalan yang lurus dari kami. Na'am ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga yang dialami oleh sekian banyak sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Hati mereka gelisah, jiwa mereka memberontak demi melihat kemaksiatan, dosa, kesyirikan dilakukan oleh sebagian besar manusia, akhlak yang tercela, perilaku yang tidak terpuji, tetapi hati mereka yang lurus, bersih, di atas fitrah, membawa mereka untuk mencari kebaikan dan kebenaran. Ketika sebagian kaum muslimin, yaitu para sahabat, harus meninggalkan tanah kelahiran mereka, berpisah dengan orang-orang yang mereka cintai, meninggalkan harta benda mereka demi melaksanakan perintah Nabi Muhammad alaihi salam, hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah. Apakah syaitan dan bala tentaranya ridha dengan keinginan baik yang semacam ini? Tidak. Kalla wallah. Siapapun di antara kita, saya, engkau, kami ataupun mereka, apabila menginginkan kebaikan demi Allah, syaitan akan menghalang-halanginya. Syaitan akan menghalang-halanginya. Syaitan dalam bentuk jin ataukah syaitan dalam bentuk manusia. Segala macam bentuk jalan kebaikan di. Tetapi siapa yang benar-benar jujur, yang memang benar-benar ingin mencari kebenaran, pasti mendapatkannya. Keberangkatan sebagian sahabat menuju Habasyah ternyata tidak menjadikan orang-orang Quraisy senang. Maka mereka mengutus
utusan menjumpai Raja Najasyi, Raja Habasyah Ethiopia ketika itu. Raja yang beragama Nasrani, untuk memfitnah sebagian sahabat ini dengan tujuan akhir mengembalikan mereka ke kota Mekah. Tetapi yang ingin kita bicarakan di malam hari ini adalah sebab keberangkatan mereka meninggalkan kota Mekah dan mengapa mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di hadapan Raja Najasyi dan di hadapan utusan dari Quraisy. Demikian juga para pendeta-pendeta Nasrani. Raja Najasyi mengajukan sebuah pertanyaan kepada utusan kaum muslimin dengan juru bicara mereka, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Apakah benar yang dituduhkan oleh mereka kepada kalian? Maka Ja'far bin Abi Thalib menyatakan, ayyuhal malik, wahai baginda raja, kunna qauman ahla jahiliyatin na'budul asnam wa na'kulul maitah wa na'til fawahish wa naqta'ul arham wa nusi'ul jiwar ya'kulul qawiyyu minna dha'if fakunna ala dhalika hatta ba'atha Allahu ilayna rasulan minna. Kata Ja'far bin Abi Thalib, wahai baginda raja, kami ini dahulu berasal dari sebuah masyarakat jahiliyah. Kami beribadah dan menyembah kepada patung berhala. Kami makan dan menghalalkan bangkai. Kami melakukan perbuatan-perbuatan keji dan melampaui batas. Kami adalah orang-orang yang senang memutuskan tali silaturahmi. Kami adalah orang-orang yang selalu berbuat buruk, mengganggu tetangga. Orang yang kuat di antara kami akan berlaku sewenang-wenang terhadap orang yang lemah di antara kami. Ini keadaan kami, wahai raja, dahulu. Demikian juga kita, ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, ikhwatal Islam. Bagaimanakah keadaan kita dahulu sebelum kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal manhaj yang lurus ini? Entah berapa banyak kewajiban kita tinggalkan, maksiat dan dosa kita lakukan. Ini dahulu. Ini dahulu. Kemudian kata Ja'far bin Abi Thalib, فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام قال فعدد عليه أمور الإسلام. Kemudian wahai raja, setelah Anda mengerti keadaan kami dahulu, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk kami seorang rasul yang kami kenal nasabnya, yang kami ketahui kejujuran dan sifat amanahnya serta sifat iffahnya. Rasul itu mengajak kami kepada Allah untuk ditauhidkan. Rasul itu mengajak kami untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan semua peribadahan kepada selain Allah. Peribadahan dan sembahan kepada batu, patung dan berhala. Nabi itu memerintahkan kami untuk jujur di dalam berbicara, melaksanakan dan menunaikan amanah, menyambung tali silaturahmi, berbuat baik dengan tetangga, menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang haram, terlebih lagi yang berkaitan dengan darah. Nabi itu melarang kami dari perbuatan-perbuatan yang keji, dari ucapan yang dusta, makan dari harta anak yang yatim. Demikian juga menuduh wanita yang suci.
Dan dia perintahkan kami untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya. Dia perintahkan kami untuk salat, zakat dan puasa. Hingga Ja'far bin Abi Thalib memberikan contoh-contoh yang lain dari syariat Islam. Ikhwatal iman, kemudian Ja'far bin Abi Thalib menyatakan fasaddaqnahu wa amanna bihi wattaba'nahu ala ma jaa'a bihi. Lalu kami benarkan dia, kami ikuti ajarannya, dan kami beriman dengan semua bimbingannya. Fa'abadna Allah wahdah falam nusyrik bihi syai'an wa harramna ma harrama 'alaina wa ahlalna ma uhilla lana fa'ada 'alaina qaumuna fa'adzabuna وفتنونا عن ديننا ليردون إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. Kemudian wahai raja, maka kami pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak berbuat syirik. Kami haramkan apa yang diharamkan olehnya dan kami halalkan apa yang dihalalkan olehnya. Tetapi masyarakat kami, kaum kami ternyata berbuat melampaui batas terhadap kami. Mereka menyiksa kami. Mereka bertindak zalim kepada kami untuk mengembalikan kami kepada masa yang lalu, beribadah kepada patung dan berhala. Mereka menginginkan kami untuk menghalalkan perbuatan-perbuatan keji yang dahulu kami lakukan. Ketika mereka berbuat zalim yang semacam ini, mereka berusaha menghalangi kami dengan agama yang diajarkan oleh Nabi kami. Maka kami pun pergi meninggalkan negeri. Kemudian kami pilih engkau wahai raja. Kami ingin tinggal di negerimu. Dan kami berharap di negerimu kami tidak terzalimi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah sebab sebagian sahabat yang di awal-awal Islam mereka harus menerima segala macam bentuk siksaan, azab, kezaliman, penderitaan. Tetapi untuk mendapatkan ketenangan jiwa, untuk mendapatkan ketenangan yang hakiki, mereka rela meninggalkan semua bentuk duniawiyah yang mereka miliki. Manusia, hamba Allah, dengan hati yang bersih, jiwa yang lurus, tentunya tidak senang, tidak ridha dengan kemaksiatan dan dosa. Fitrah manusia yang lurus tidak senang dengan kemaksiatan dan dosa. Ketika melihat samping kanan dan di samping kirinya, depan serta belakangnya, dengan mata, demikian juga suara yang didengar oleh telinganya, sebagian besar manusia bermaksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mencari kebenaran, gelisah hatinya. Dia ingin mencari sesuatu yang bisa menawarkan kedahagaan jiwa yang ada di dalam dirinya. Sehingga ikhwatal iman, ikhwatal Islam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu, marilah masing-masing kita menilai dirinya sendiri. Di manakah kita? Apakah termasuk golongan yang pertama, golongan yang kedua, ataukah golongan yang ketiga? Siapa sajakah mereka? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin membagi jiwa manusia menjadi tiga. Setelah kita membacakan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim, marilah masing-masing kita menilai diri sendiri. Apakah kita termasuk golongan yang pertama, yang kedua, ataukah yang ketiga? Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah,
rahimahullah. Yang pertama, nafsun samawiyatun uluwiyah. Yang pertama adalah jiwa yang tinggi derajatnya, jiwa yang mulia. Jiwa yang seperti ini munsarifatun ilal ma'arif wa iktisabil fadaili wal kamalatil mumkinah lil insani wa ijtinabil radha'il wa hiya masghufatun bima yuqarribuha min ar-rafiqil a'la wa dhalika quwwatuha wa ghidha'uha wa dawa'uha fashtighaluha bighairihi huwa da'uha. Kata Imam Ibnu Qayyim, jiwa yang pertama, jiwa yang tinggi, jiwa yang mulia adalah jiwa yang senang dengan perbuatan-perbuatan yang baik, berusaha untuk mendapatkan keutamaan dan kesempurnaan yang mungkin bagi seorang hamba. Jiwa yang ingin dan berusaha menjauhi segala macam bentuk kehinaan dan perilaku yang tercela, sehingga hatinya selalu disibukkan dengan perkara-perkara yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekuatan dia, makanannya, obatnya. Ketika sesaat saja dia terlalaikan, maka dia merasakan sakit yang tiada tertahan. Adapun jiwa yang kedua, kata Ibnu Qayyim, wa nafsun sabu'iyah ghadabiyah, jiwa yang buas dan liar. Jiwa yang buas dan liar. Famahabbatuha munsarifatun ilal qahri wal baghi wal 'uluwi fil ardi wat takabburi war ri'asati 'ala an-nasi bil batil faladzatuha fi dzalika wa syaghafuha bihi. Jiwa yang buas dan liar adalah jiwa yang senang dengan kesombongan, kekuasaan di atas kebatilan, perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Dia bisa merasakan kelezatan hidup ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti ini. Sedikit saja dia tidak berbuat zalim, ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Ketika dia melihat ada orang yang lebih tinggi kedudukannya dari dia, dia pun merasa sempit hatinya. Ini adalah jiwa yang buas dan liar. Adapun yang ketiga, kata beliau, wa nafsun haywaniyah syahwaniyah, jiwa seperti jiwa binatang yang dikuasai oleh syahwat. Famahabbatuha munsarifatun ilal ma'kali wal mashrabi wal mankah. Jiwa yang seperti ini, yang dia cari adalah makan, minum, demikian juga syahwat. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah 3 jenis jiwa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Manusia tidak akan terlepas dari 3 macam ini. Kalau bukan yang pertama, berarti dia di posisi yang kedua. Kalau tidak di posisi yang kedua, maka tidak ada yang keempat, pasti dia berada di posisi yang ketiga. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, untuk orang-orang yang memiliki jiwa yang pertama ini, jiwa yang tinggi dan mulia, maka para malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah penolong dan pembelanya di dunia. Orang yang punya jiwa mulia, jiwa yang tinggi, maka para malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah penolong dan pembelanya di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 30 hingga 32. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun
nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allahu Jalla Jalaluhu dalam ayat-ayat ini menyatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, ketika mereka diwafatkan Allah, para malaikat akan turun untuk menjumpai mereka, menyampaikan kata-kata yang menyejukkan hati. Jangan kalian takut, jangan kalian bersedih, bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Kami, kata para malaikat, kami adalah penolong dan pembela kalian di dunia dan di akhirat. Maka alangkah berbahagianya seorang hamba dengan jiwa yang mulia, jiwa yang tinggi. Para malaikat akan senantiasa memberikan nasihat untuknya, memberikan bimbingan dan petunjuk untuknya, memberikan tuntunan untuk tetap teguh, tasbih, sabar dan kokoh di atas kebenaran. Para malaikat akan membantunya untuk mengucapkan kebenaran melalui lisannya. Para malaikat akan membelanya ketika dia diganggu dan diserang oleh musuhnya. Para malaikat akan memintakan ampun untuknya ketika dia terjatuh dalam kesalahan. Siapa yang tidak menginginkan kedudukan seperti ini? Para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang akan membantu. Tentunya kita ingin ketika kita terjatuh dalam kesalahan, segera malaikat memintakan ampun untuk kita. Ketika kita diganggu oleh musuh, para malaikat yang akan mengusir musuh itu. Ketika kita akan berbicara, malaikat akan membantu kita mengucapkan dan menyampaikan kebenaran. Ketika kita terlupa, para malaikat yang akan mengingatkan. Ketika kita bersedih, para malaikat akan membahagiakan. Ketika kita muncul rasa takut di dalam hati, para malaikat akan memberikan ketenangan di dalam hati. Ketika kita tertidur, para malaikat akan membangunkan kita untuk salat dan beribadah. Siapa yang tidak ingin dengan keadaan yang seperti ini? Keadaan di mana kita akan tetap terus dihasung, tetap terus mendapatkan sebuah motivasi yang besar untuk membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sedikit keinginan kita untuk berpaling dari jalan Allah, mencari kehidupan duniawiyah yang fana, yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, para malaikat akan mengingatkan kita. Sehingga ikhwatal iman, dari ayat ini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, para malaikat adalah teman kita dikala kita sendiri, guru dan pengajar kita, dan menenangkan kita, yang akan mengajak kita kepada kebaikan, memperingatkan kita dari keburukan, memintakan ampun tatkala kita terjatuh dalam kesalahan, selalu mendoakan kebaikan untuk kita. Adapun jenis jiwa yang kedua, maka syaitan adalah pembela dan penolongnya, yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 63. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik fazayyana lahumus syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawm. Demi Allah, sungguh kami telah mengutus untuk umat-umat sebelummu, kemudian syaitan menjadikan indah perbuatan dan amalan mereka. Maka syaitan adalah wali mereka, penolong dan pembela mereka pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 118 hingga 120. Wa man yattakhidh asy-syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum asy-syaitanu illa ghurura. Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai wali, teman dekat selain Allah, maka sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang nyata. Syaitan memberikan janji, memberikan iming-iming, khayalan dan angan-angan, padahal apa yang dijanjikan syaitan untuk mereka tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebuah tipuan belaka.
Sehingga syaitan dengan orang-orang yang memiliki jiwa kedua, jiwa yang buas dan liar tadi, ada kemiripan dan kecocokan. Syaitan akan mengajak dia untuk berbuat maksiat dan dosa. Syaitan akan menjadikan perbuatan-perbuatan buruk menjadi indah di matanya. Sebuah kemaksiatan, dosa yang dilakukan, yang merupakan suatu perbuatan yang buruk menjadi indah. Tatkala sendiri, tiada orang yang melihat. Ketika dia merasa aman dari pandangan dan penglihatan orang lain. Ketika dia terlupa dari pandangan dan penglihatan Allah. Ketika dia berbuat dosa di tempat itu, di waktu itu. Ketika hatinya benar-benar terlupakan dari Allah Subhanahu wa taala. As-Sami' al-Basir. Perbuatan dosa yang dia lakukan seakan-akan indah. Seakan-akan indah. Syaitan membisikkan di dalam jiwanya. Engkau pun masih punya kesempatan bertaubat. Engkau masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Sesuatu yang haram dia lakukan. Bahkan dia nikmati. Bahkan dia rasakan ada kelezatan di dalamnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengharamkan. Ini adalah ciri jiwa yang buas dan liar. Syaitan wa yuskiluna 'alaiha ta'at akan berusaha untuk menjadikan amalan-amalan ketaatan berat untuk dilakukan olehnya. Perbuatan yang baik menjadi buruk. Syaitan akan menjadikan dia mudah untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Syaitan tidur bersama dia di siang ataupun di malam hari. Bahkan syaitan turut tinggal bersama dia di rumahnya, bersama anak-anak dan keluarganya, makan dan minum bersama. Bukankah Rasulullah SAW menjelaskan demikian? Ketika seseorang masuk ke dalam rumah mengucapkan asma Allah, Bismillah, maka syaitan mengatakan tidak ada tempat untuk menginap bagi kalian di malam hari ini, di rumah ini. Ucapan ini ditujukan kepada teman-temannya dari kalangan syaitan. Pergi. Ketika dia akan makan, menyantap hidangan makan malam, dia ucapkan Bismillah. Maka syaitan akan mengatakan, celaka. Malam ini kita tidak bisa makan bersama dengan mereka. Tidak ada makan malam buat kalian. Tetapi rumah yang ditempati dan ditinggali oleh orang-orang yang tidak mengenal ajaran Islam, ajaran yang sesungguhnya, keluar masuk tanpa membaca doa. Makan dan minum tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Syaitan turut bersama dengan dia. Rumahnya menjadi tempat tinggal syaitan. Makanannya dimakan syaitan. Minumannya pun demikian. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam. Adapun jiwa yang ketiga adalah jiwa yang asbahul haywan. Jiwa yang dimiliki oleh orang yang mirip dengan hewan dan binatang. Maka jiwa mereka benar-benar rendah. Benar-benar hina. Yang menjadi target dan tujuan hidupnya adalah mencari makan dan minum serta memuaskan syahwatnya. Tidak ada tujuan yang lain. Oleh karena itu marilah kita sama-sama masing-masing kita menilai diri kita sendiri. Apakah benar kita termasuk golongan yang pertama yang memiliki jiwa yang baik, yang mulia dan terpuji? Ataukah kita selama ini bersifat memiliki sifat seperti sifat orang munafik? Ketika bertemu dengan teman-temannya, ketika bermajlis di majlis ilmu, ketika bertemu dengan ustadznya, ketika bertemu dengan keluarganya, dia tampilkan yang terbaik dari dirinya.
Tetapi tatkala dia sendiri, dia menjadi orang yang bertolak belakang dengan keadaannya di hadapan kawan-kawannya. Apakah sama apa yang kita lakukan di hadapan manusia dengan yang kita lakukan tatkala kita sendiri? Apakah sama ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri dengan ibadah yang kita lakukan bersama-sama dengan yang lain? Naam, ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kejujuran yang harus kita berikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang semacam ini. Tentunya orang yang benar-benar cinta kepada Allah, orang-orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul-betul dia menunjukkan bukti kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Di antara sekian banyak tanda dan bukti bahwasanya kita benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah tunduk dan patuh dengan perintah-perintahnya. Kita lebih mendahulukan perintahnya daripada perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan dengan banyak-banyak mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah bentuk kecintaan kita kepada orang lain adalah dengan sering menyebutnya? Maka bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir dan banyak-banyak mengingatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum fi'atan fazbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Bukti kita cinta kepada Allah di saat ada ketakutan menghinggap di dalam hati, yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan segolongan musuh, maka tetaplah kalian dan ingat, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Niscaya kalian beruntung dan berbahagia." Kalau benar rasa cintamu kepada Allah, maka yang pertama kali engkau ingat ketika engkau terbangun dari tidurmu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ketika terbangun dari tidur yang lelap, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita setelah mematikan kita. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali. Apakah selama ini benar kita berlaku dan bersikap semacam ini? Atau mungkin kita ketika bangun dari tidur, yang pertama kali kita ingat adalah istri dan anak kita. Ketika kita terbangun dari tidur, yang kita ingat apakah motor dan mobilku dicuri orang. Atau ketika kita terbangun dari tidur, yang pertama kali teringat adalah terlambat kerja dan terlambat sekolah. Ketika kita terbangun dari tidur, apakah yang teringat? Janjiku kepada si fulan, janjiku kepada si Alan di tempat ini. Apakah kita selama ini terbangun dari tidur, yang kita ingat adalah benda-benda berharga yang kita miliki? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Ketika kita terbangun dari tidur, yang teringat pertama kali, apakah Allah Subhanahu wa taala ataukah yang lain? Satu titik ini saja sudah cukup sebagai bukti apakah benar-benar kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Ikhwatal iman, demikian juga sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senang dengan firman-Nya, cinta dengan firman-Nya. Tidak ada ucapan yang lebih kita cintai daripada kecintaan kita kepada kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian orang Arab menyatakan, al-muhibbun la syai'a alazza lahum wa liqulubihim
min sama'i kalami mahbubihi. Kata mereka, orang yang mencintai tidak ada yang lebih lezat untuknya dibandingkan mendengar ucapan dan suara orang yang dicintai. Oleh karena itu, ikhwatal iman, untuk orang yang benar-benar cinta kepada Allah, untuk orang-orang yang berjiwa mulia dan jiwa yang tinggi, jiwa yang pertama tadi, maka tidak ada yang lebih dia senangi, tidak ada yang lebih dia cintai dibandingkan Al-Quranul Karim. Nah, wallahul musta'an. Marilah kita mengakui, marilah kita menyadari kekurangan kita selama ini, kesalahan selama ini. Marilah kita sadari bersama-sama betapa berdusta lisan kita tatkala menyatakan aku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran di hadapan kita, di sebelahnya majalah bola. Mana yang kita pilih? Majalah bola. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim di hadapan kita. Sebuah novel cinta yang ditulis lulusan dari Universitas Al-Azhar Kairo. Mana yang dipilih? Ayat-ayat cinta atau ayat-ayat Allah? Ayat-ayat cinta. Dihadapkan kepada kita kitab-kitab para ulama di tempat yang sama, koran dan majalah, hasil pemilu, caleg yang bunuh diri, caleg yang gila, atau timnas Inggris melawan timnas Indonesia. Di manakah ketertarikan kita untuk yang pertama kali? Al-Quran bisa di mana-mana. Tapi majalah ini di pondok nggak ada. Ustaz nggak boleh kita beli majalah seperti ini, kesempatan. Apalagi tengok kanan tengok kiri nggak ada orang. Lihat temannya sama juga. Temanku juga senang bola. Kalau perlu minta izin, Ustaz mau keluar. Mana? Telepon orang tua. Ya, mulai. Kesempatan. Sampai di wartel, Mas. Ada koran hari ini? Gak ada ya, Mas. Kok gak beli? Ini termasuk bukti apakah kita benar-benar cinta kepada Allah ataukah tidak. Apakah kita benar-benar cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak. Dan ini berlaku untuk saya, untuk Anda, dan kita semua. Ketika kita dihadapkan antara Al-Quran dengan yang lain, manakah yang kita pilih? Ketika ada sebuah kaset, CD yang berisi murattal Al-Quran, sementara di tempat yang lain ada CD atau kaset yang lain, mana yang kita pilih? Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud sebagai bukti bahwa cinta kita kepada Allah dibuktikan dengan kecintaan kita dengan firman-firman-Nya. Kata Ibnu Mas'ud, qala li Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iqra alayya. Kata Rasulullah, ya Ibnu Mas'ud, bacalah Al-Quran untukku. Kata Ibnu Mas'ud, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil? Ya Rasulullah, apakah saya akan membacakan Al-Quran ini padahal engkaulah yang mendapatkan Al-Quran? Al-Quran ini diturunkan untukmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya aku senang mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Faqara'tu 'alaihi min awwali surati Nisa hatta idza balagtu qawlahu ta'ala fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida qala hasbuka al-an. Maka aku bacakan Al-Quran dari awal surat An-Nisa sampai ayat ke-40.
Sampai di firman Allah, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Lalu bagaimanakah keadaanmu ya Muhammad ketika kami datangkan dari setiap umat seorang saksi dan kami datangkan engkau sebagai saksi untuk mereka semuanya. Ketika sampai di ayat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup ya Ibnu Mas'ud, hasbukal an, cukup. Farafa'tu ra'si fa idza 'ainahu tadrifan. Ku angkat kepalaku dan kulihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencucurkan air matanya. Karena Nabi Muhammad alaihi salam adalah manusia yang paling cinta kepada Allah. Dia senang dengan bacaan Al-Qur'an. Beliau senang untuk membaca Al-Qur'an. Dan ini pun dicontoh oleh para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, apabila mereka berkumpul dalam satu tempat, maka mereka meminta salah seorang di antara mereka untuk membacakan Al-Quran, yastami'un, sehingga bisa didengarkan oleh yang lain. Demikian juga Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, idza dakhala alaihi Abu Musa yaqulu ya Aba Musa dhakkirna rabbana, fayaqra'u Abu Musa wa rubbama baka Umar. Kalau seandainya Umar ibn al-Khattab menemui Abu Musa, maka Umar bin Khattab mengatakan, wahai Abu Musa, ingatkan kami kepada Allah, ingatkan kami dengan Rabb kami. Maka Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu membacakan Al-Quran dan Umar mendengarkannya, hingga terkadang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menangis. Apakah yang seperti ini pernah juga kita lakukan? Barangkali kita enggan untuk meminta sebagai yang meminta. Ketika saudara kita meminta, kita sebagai orang yang diminta pun tidak mau. Padahal seandainya sama-sama jujur ikhlas, kebaikan yang akan didapatkan. Akhi, tolong bacakan Al-Quran untuk kami. Satu surat saja. Yang diminta mengatakan, baik, insyaallah akan saya bacakan satu surat untukmu. Sama-sama mendengarkan. Ingatkan kami kepada Allah, kata Umar. Suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sebuah malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Musa al-Asy'ari yang sedang salat, menunaikan salat malam. Fa'ajabathu qira'atuhu fawaqafa wastama'a laha. Ternyata bacaan Abu Musa al-Asy'ari membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagum, menyentuh hati. Maka Rasulullah yang waktu itu sekedar lewat berhenti mendengarkan bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Falamma ghada ala Rasulillah, keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Musa al-Asy'ari, karena memang Abu Musa al-Asy'ari adalah sahabat yang terkenal dengan suaranya yang merdu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad marartu bikal barihah wa anta taqra'u fa waqaftu wastama'tu li qira'atik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh ya Abu Musa, tadi malam saya sekedar lewat melihat engkau salat. Engkau membaca Al-Qur'an, lalu aku berhenti dan mendengarkan bacaanmu. Kata Abu Musa, "Lau a'lamu annaka kunta tasma'u la habbartuhu laka tahdira." Kata Abu Musa, ya Rasulullah, kalau seandainya aku mengetahui ketika engkau berhenti di malam itu, tadi malam, dan mendengarkan bacaanku, dan mendengarkan bacaanku, sungguh aku akan terindah lagi bacaanku. Subhanallah. Artinya sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat, bahkan diperintahkan di dalam syariat untuk memperindah bacaan Al-Quran. Ketika ada orang yang senang dengan bacaan kita, kita perindah bacaan itu. Barangkali orang itu akan tersentuh dengan bacaan kita. Tentunya dengan tetap menjaga keikhlasan lillahi subhanahu wa ta'ala. Lau a'lamu annaka kunta tasma' lahabbartuhu laka tahdira ya Rasulullah. Kalau seandainya tadi malam aku mengetahui engkau berhenti mendengarkan bacaanku, sungguh aku akan perindah lagi bacaanku. Kata Abu Musa al-Asy'ari.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan zayyinul Qur'an bi aswatikum. Jadikanlah Al-Qur'an itu indah dengan suara kalian. Jadikanlah Al-Qur'an itu indah dengan suara kalian. Apakah kita selama ini ayuhas salafiyun ahlus sunnah, apakah kita selama ini benar-benar telah menunjukkan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Senang membaca Al-Qur'an, senang mendengarkan bacaan Al-Qur'an, senang memperdengarkan bacaan Al-Qur'an. Apakah pernah satu hari saja? Apakah pernah satu hari saja kita merasakan kehilangan, kita merasakan kekurangan ketika seharian penuh kita tidak membaca Al-Qur'an? Atau selama ini kita menganggap biasa saja? Seminggu, 2 minggu, sebulan berturut dengan bulan berikutnya, bahkan dalam 1 tahun sekalipun khatam tidak pernah dianggap biasa. Dia tidak merasakan ada yang hilang dari kehidupannya. Subhanallah. Apakah betul, apakah benar? Apakah benar kemudian kita menisbahkan diri kita sebagai orang yang memiliki jiwa dengan jenis yang pertama tadi? Apakah kita berani dengan jujur menyatakan bahwasanya jiwaku selama ini adalah jiwa yang buas dan liar? Apakah berani dengan jujur kita menyatakan selama ini jiwaku jauh dari kemuliaan dan ketinggian? Buktikan cintamu kepada Allah dengan senang membaca firman-Nya dan mendengarkan firman-firman-Nya. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-isra'u ilaihi fis sair, bergegas, tidak menunda kebaikan yang diperintahkan olehnya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian untuk berbuat kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Bersegeralah kalian untuk menjemput, untuk meraih maghfirah, ampunan dan surga dari Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Apakah kita selama ini termasuk orang yang menunda-nunda? Nanti, kalau saya sudah lulus SMA, saya akan mondok. Nanti kalau sudah selesai kuliah, saya baru memperdalam agama. Nanti kalau saya sudah menikah lah, umur saya masih 20 tahun sekarang. Kapan haji ke Baitullahil Haram? Uangmu sudah cukup. Kalau saya haji, nanti usaha saya siapa yang melanjutkan? Saya belum mendapatkan orang yang bisa saya percaya. Kalau saya tinggal haji, pegawai saya ada yang berkhianat gimana? Ditunda. Syaitan semuanya. Menunda-nunda terus, menunda terus. Menunda dan terus. Fatal akibatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Badir bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim." Bersegeralah kalian susul menyusul untuk beramal sebelum datangnya fitnah. Ka qita'il lailil muzlim, seperti penggalan malam yang gelap gulita. Orang yang menunda-nunda amalan saleh dan tidak bersegera berbuat baik, dikhawatirkan seperti yang dikatakan Rasul, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di pagi hari dia sebagai orang mukmin, di sore hari menjadi orang kafir. Di sore hari dia mukmin, pagi harinya sebagai orang kafir, wal iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tugas kita adalah mencari dan tetap terus mencari kebenaran hakiki, berusaha berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar mengikuti tuntunan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bertauhid, berilmu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian semua macam bentuk kegelisahan akan sirna dari dalam hati. Segala macam bentuk kesempitan hidup berubah menjadi sebuah kelapangan. Orang yang bertauhid dan mengenal sunnah Nabi Muhammad alaihissalam, dia tidak akan pernah berkeluh kesah. Dia akan selalu bersikap qanaah, selalu berbahagia. Ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Ketika dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bersyukur. Ketika dia terjatuh dalam dosa dan maksiat, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita yang berikutnya adalah menjaga hidayah ini agar tidak terlepas dari diri kita. Karena hidayah itu mahal, ya akhi. Hidayah itu mahal. Tidak semua orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita kembali kepada masa lalu kita. Jangan berharap dan jangan berkeinginan untuk kembali kepada masa-masa yang lalu. Pegang kuat-kuat. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit kuat-kuat dengan gigi gerahammu. Ikutlah jejak Nabi Syuaib dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Qalu ya Syuaib lanukhrijannaka. Mereka mengatakan, qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syuaib wal ladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Qala awalau kunna karihin qad iftarayna 'ala Allahi kadhiban in udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha. Orang-orang yang sombong dari kaum Nabi Syuaib mengatakan, ya Syuaib, sungguh akan kami usir engkau dari negeri ini. Akan kami usir engkau dan orang-orang yang beriman denganmu dari kampung kami. Kalau engkau tetap beriman. Tapi kalau engkau tidak ingin diusir, maka engkau harus kembali kepada agama kami. Kata Nabi Syuaib, apakah kami dipaksa oleh kalian? Sungguh kami akan berbuat dusta, terjatuh dalam kedustaan seandainya kami kembali kepada agama kalian. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah selamatkan kami dari ajaran kesesatan agama kalian. Kita tidak rela apabila hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala ini dicabut olehnya. Kita tidak rela, tidak ingin apabila hidayah yang telah kita dapatkan dengan bersusah payah selama ini kemudian hilang begitu saja. Kita jaga baik-baik, kita syukuri dengan amalan saleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah beruntungnya golongan yang disebutkan Nabi Muhammad alaihi salam dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaihi. Sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Salah satunya adalah rajulun wa syabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh disibukkan dengan beribadah kepada Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Dan orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Dia tidak ingin jauh dari masjid. Dia tidak ingin jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ingin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun zakarallah fafadat aynah. Dan salah satu di antara 7 golongan tersebut adalah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia menangis bercucur air mata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita pilih sebuah waktu yang tepat. Entah di pagi hari, siang atau malamnya. Kita membayangkan seakan-akan di hadapan kita neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bayangkan di hadapan kita surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
dengan segala macam bentuk siksa dan azab di dalam neraka dan nikmat serta kelezatan di dalam surga. Seperti yang dikatakan Rasul alaihi salatu wassalam, "Lau ra'aitum ma ra'ait, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kalau seandainya kalian bisa melihat apa yang aku lihat, tentu kalian akan jarang tertawa dan akan sering-sering menangis. Kita pilih waktu yang tepat sendiri, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat-ingat kematian, aksiru zikra hadhimil ladzat al-maut, kata Rasulullah dalam hadis Abi Hurairah akhrajul Hakim wa ghairuh. Banyak-banyaklah kalian mengingat kematian, yaitu yang memutuskan dan menghilangkan segala macam bentuk kelezatan. Kita introspeksi diri, apakah selama ini kita termasuk orang-orang yang benar-benar mencari kebaikan? Apakah kita termasuk selama ini termasuk orang-orang yang benar-benar mencari kebenaran dan menempuh kebenaran tersebut? Apakah kita termasuk orang yang benar-benar ingin menjauh dari segala macam bentuk kesesatan, kemaksiatan dan dosa? Ataukah kita selama ini termasuk hamba yang zalimun li nafsi, selalu berbuat zalim, terjatuh dalam dosa dan maksiat? Kita ingat pada hari yauma tublas sarair, pada hari di mana segala macam bentuk rahasia akan dibuka dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat pada hari wa hussila ma fis sudur, apa yang terpendam di dalam hati akan diperlihatkan. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, akan tampak diperlihatkan kepada mereka sesuatu yang sama sekali tidak pernah mereka sangka. Dosa dan maksiat kecil apapun akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang yang mendapatkan catatan perbuatan dari arah kanan mengambil dengan tangan kanannya? Ataukah kita termasuk orang yang mengambil catatan amal dengan tangan kiri? Apakah kita termasuk orang yang berbahagia dengan surganya? Atau kita termasuk orang yang celaka dengan neraka? Apakah kita termasuk rombongan yang digiring menuju surga bersama orang-orang yang bertakwa yang lain? Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Naam, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita pilih waktu yang tepat di mana kita sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas jalanmu, di atas agamamu. Ya mutarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balik dan mengatur hati, arahkan hatiku untuk berbuat taat kepadamu. Jangan pernah lepas dari lisan kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, kami mohon agar Engkau tidak merubah hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Doa-doa yang semacam ini yang kita perlukan dan kita butuhkan. Harus banyak-banyak introspeksi diri, mempertanyakan kesungguhan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba, saling berkejaran dengan yang lain untuk mendapatkan tempat yang tertinggi di hadapan Allah. Memiliki jiwa nafsun samawiyah, uluwiyah, jiwa yang tinggi. Dengan demikian kita akan terbebas dari segala macam bentuk belenggu kegelisahan. Kita akan bisa melepaskan diri dari segala bentuk macam penderitaan dan kesempitan hidup. Seorang hamba yang dekat dengan Allah, seorang hamba yang selalu merasa cukup dengan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang berbahagia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di malam hari ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, terutama untuk saya sendiri
Demikian juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia kepada kita dalam bentuk keikhlasan di dalam berucap dan beramal. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.